termasuk ekonominya tidak bisa 100%. Kebetulan saja, ini kebetulan saja loh, kegiatan-kegiatan malam ini yang kita anggap masih tinggi potensi penularan di sini. Oke, sampai di sini Pak Tera, biar agak tertib kita melakukan tempat ini. Tolong teman-teman. Jadi saya minta kepada teman-teman tetap menjaga jarak. Iya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas. Di sini kan seolah-olah aksi tadi dibiarkan ya, soalnya tidak ada yang membebaskan. Iya, saya kan baru tiba dari Jakarta karena ada keperluan ini ya terkait ini Bapak Wisata. Saya baru tiba karena ada ini, besok subuh saya kembali layar ke Jakarta. Dari laporan apa sebenarnya yang terjadi tadi di Balai Kota? Ya, saya dengar ada tuntutan dari Asosiasi Usaha Hiburan Malam. Ya, jadi saya ingin sampaikan begini. Tentu penanganan COVID yang kita melakukan perimbangan terhadap pemulihan ekonomi, kita harus mengambil posisi berimbang nih, yang proporsional. COVID-nya bisa terkendali, ekonomi juga tidak mati total, ya kan? Nah, kalau kita berbicara perimbangan, berarti tidak mungkin semuanya 100% kan? Iya kan? Termasuk ekonominya tidak bisa 100%. Kebetulan saja, ini kebetulan saja loh, kegiatan-kegiatan malam ini yang kita anggap masih tinggi potensi penularan di sini. Ya. Nah, dan juga kalau kita simak kebijakan pemerintah pusat terkait dengan PPKN, ya, yang saat ini diwajibkan untuk wilayah DKI sampai Bali, itu kan pembatasannya sampai jam 9. Kita ini sampai jam 10 loh. Kenapa ada sampai jam 10? Karena kita paham bahwa ekonomi juga kita harus gerakkan, kegiatan-kegiatan malam juga gerak. Tapi apa tidak bisa total? Ya inilah perimbangannya. Sehingga di sinilah dituntut kepedulian kita bersama, kesadaran kita bersama bahwa ayo penanganan COVID tidak bisa kita parsial, bahwa ada yang dirugikan pasti. Nah, kebetulan saja yang usaha malam ini yang memang potensinya masih tinggi, iya kan? Potensinya tinggi sehingga harus bersabar dulu. Kita harus menyelamatkan yang besar, iya kan? Begitu yang harus disadari oleh teman-teman. Jadi solusinya gimana, Prof? Solusinya gimana? Solusinya kita perpanjang dulu sampai jam 10. Karena ini dianggap sekarang saran epidemiolog ini masih wajib untuk bisa menekan terus. Ya. Bahkan epidemiolog ingin tadinya menyarankan ke jam 9 supaya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat PPKN. Hanya saya katakan, jangan, kita tetap jam 10 saja karena ini kita sudah under control dan masyarakat juga sudah tahu daripada muncul lagi kegaduhan-kegaduhan. Sambil kita awasi. Soalnya salah satu tuntutannya itu meminta insentif Gimana? insentif untuk pekerja mereka. Ya, makanya insentif boleh-boleh saja ya. Mari kita pikirkan tentu punya asosiasi seperti misalnya PHRI kan banyak saluran-salurannya, bisa memohon ke kota, bisa memohon ke provinsi, bisa memohon ke pusat. Apalagi di pusat sekarang banyak kegiatan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Cobalah mereka komunikasi ke Kementerian Pariwisata, ya kan? Alokasi di sana sekarang dialokasikan 10 triliun loh untuk pemulihan ekonomi. Ya, tapi jangan menunjukkan seakan-akan bahwa memaksa kita untuk satu sisi mengorbankan COVID, lantas membuka potensi-potensi penularan lain. Oke. Terus Pak Wali, pertemuan tadi di Jakarta Pak Wali terkait dengan pariwisata Pak Wali. Iya, alhamdulillah dari kita sudah menghadap ya, diterima oleh deputi yang ditugaskan khusus menyelesaikan polemik tentang hibah pariwisata. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kementerian sudah menindaklanjuti surat kita. Jadi Kementerian Pariwisata sudah menyurat ke Kementerian Keuangan untuk meminta kebijakan bahwa anggaran hibah Makassar 2020 yang sudah terlanjur masuk ke kas daerah itu bisa kita gunakan. Kebetulan kami juga sudah menyurat lagi ke Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini ada titik terang. Kemudian yang kedua, alhamdulillah akan ada lagi hibah pariwisata di tahun 2021 dan memang diperuntukkan bagi yang belum dapat di tahun 2020. Sehingga kan gak ada masalah, no problem. Tidak mungkin double. Jadi kalau sudah dapat dia ini tidak dapat lagi. Ya kan?